Shalom AOGers, wah selalu excited tiap hari Sabtu menantikan ibadah AOG. Sungguh sebuah sukacita bisa menyapa teman-teman via online, stay healthy and stay happy ya. Kami mau mengajak teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online AOG untuk bergabung dalam Connect Group. Connect Group adalah sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama dalam Kristus. Segera hubungi kami di nomor WA yang tertera atau mengisi form online di gms.church/connect agar teman-teman segera dikonekkan ke Connect Group. Ibadah AOG masih diadakan secara online. Teman-teman tetap beribadah dari rumah masing-masing dengan antusias setiap Sabtu pukul 5.30 sore melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Follow akun Instagram gereja lokal masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal ibadah selengkapnya. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara transfer. Mari scan QR Code untuk di layar mendapatkan informasi nomor rekening dan QRIS ya. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari Sabtu ini kami masih bisa berkumpul via online, masih bisa mendengar isi dari firman-Mu, masih bisa mendengar impartasi dari-Mu ya Bapak. Terima kasih, pakailah hidup kami ya Tuhan di masa muda kami, supaya kami bisa memberkati teman-teman yang lainnya juga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami hendak ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God Youth, sama-sama bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji Raja kita, amin. Let's say, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah oh, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Sorakan segala raja. Yesus Kau Raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala seperti ini yuk. Katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu seperti ini. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat. Are you ready? Army of God, come on.
lagi Shalom Army of God Youth. Satu kali lagi Shalom Army of God Youth. Luar biasa, senang sekali bertemu dengan Army of God Youth pada hari ini ya. Pasti teman-teman di sini semuanya sudah kepingin duduk. Tapi Sebelum duduk, kita kasih senyum yang tidak terlihat dulu. senyum Yang tidak yang terlihat. tidak terlihat. Seperti apa sih, Wow? Seperti ini. Oh ya, oke. Harus Ini miring ya kepalanya ya. Nah, miring ke kanan atau ke kiri gitu ya. Oke, Iya. kita akan memberikan senyuman tidak terlihat kepada teman-teman di depan, belakang, kanan, kiri kalian. 1, 2, 3. 3. Senyum. Iya. Bagus, kalian cantik hari ini. Kalian Oh. ganteng-ganteng hari ini ya. Keren-keren loh Ya, ini ya. silakan duduk semuanya, teman-teman. Dan tidak lupa menyapa teman-teman Army of God yang sedang menyaksikan ibadah ini via live streaming. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini bisa kalian rasakan juga di rumah di tempat kalian berada. Benar banget. Karena hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Benar sekali sih, Wow. Oke, dan sekarang kami ingin melihat dan mencari siapakah sebelah sini, Wow. Oke. Yang dari sebelah kanan, siapakah teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah Army of God Youth pada hari ini? Bisa angkat tangannya? Wow, Satu. ada. Yes, Satu. sebelah sini. Angkat tangannya yang baru pertama kali. 2, 3, asik. Oke, Mantap. 4. Tahan ya, tahan. Sekarang yang di tengah. Bisa angkat tangannya yang baru pertama kali hadir? Ya, Oh, ada satu. Oke, yes. Yes, Woo. yes. Saya pengen dengar tepuk tangan dari teman-teman Army of God Youth buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Yang sebelah sana. Sebelah kiri coba. Kita Sebelah lihat kiri ada nggak yang baru pertama kali datang? Coba angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Di dalam gelap saya bisa melihat cahaya-cahaya tangan kalian yang terangkat. Ada. Kenapa saya yang diterangi ya? Ada. 1, 2, 3. Oh, ada. Oke. Wow. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, dengan penuh sukacita saya undang kalian untuk bangkit berdiri. Jangan takut, jangan takut. It's okay. Ayo, kanan kirinya boleh ajak untuk bangkit Ajak berdiri. teman-temannya Bangkit berdiri berdiri. semuanya yang baru pertama kali hadir. Come on, bangkit berdiri. Yes. Ayo, yang baru pertama kali. Yes. Yang kita tadi yang di lihat. tengah tadi. Woo. Oke. Seru sekali, oke. Semuanya bisa layangkan pandangan kalian ke teman-teman yang baru pertama kali hadir. Musik, are you ready? Kita akan sambut mereka dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Welcome home. Luar biasa. Silakan duduk ya, thank you. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Buat kalian yang baru pertama kali hadir, kami mengundang untuk minggu depan bisa join lagi di Army. Benar. Dan kita juga mau kasih tahu bahwa kita ada yang namanya Welcome Home Lounge. Oh, welcome home lounge. Yes, ini buat teman-teman yang baru pertama kali hadir tadi ya. Setelah pulang ibadah nanti bisa ke area sana, Ya, mendekati pintu keluar situ. Nanti pintu ada keluar. ada teman-teman dari tim Welcome Home Lounge yang akan menyambut teman-teman. Dan di sana nanti Ya. bisa tanya-tanya tentang CG, tentang ibadah Army of God. Oke, jadi jangan malu, kalian bisa langsung ke sana. Dan teman-teman yang tadi membawa teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh diantarkan ke Bisa sana. diantarkan ke sana juga. Betul. Dan saya dengar ada gift-nya loh. Oh iya? Iya, foto sama kita berdua. Benar. Nggak. Ini pasti Ya, menarik oke. sekali. Dan tidak lupa kami juga mengingatkan buat semua teman-teman Army of God Youth yang datang pada hari ini untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan selama Yes. ibadah berlangsung. Yes, benar. Nah, salah satunya dan salah banyaknya adalah tetap memakai masker selama ibadah, tidak boleh dilepaskan, terus tidak boleh makan dan juga minum selama ibadah berlangsung. Apalagi piknik ya. Betul. Tentu saja tidak bisa. Sampai all you can eat, bakar rame nanti kita ya. Ya, dan juga nanti sebelum pulang teman-teman kita ingetin lagi kayak gitu ya. Akan ada teman-teman dari Asyir yang akan memberikan arahan atau aba-aba untuk kepulangan teman-teman. Jadi begitu ibadah selesai jangan langsung berdiri dan langsung Jadi ibadah pulang. selesai jangan langsung semua tiba-tiba keluar. Semua Benar. nanti akan ada dibantu oleh Asyir untuk diarahkan. Dan catatan pentingnya setelah kita keluar, dimohon untuk teman-teman untuk tidak bergerombol. Bergerombol, benar. Berdiri dengan sejumlah orang banyak, apalagi duduk. Iya. Ya jangan ya. Oke, sekian pengumuman hari ini. Saya percaya bahwa kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan bersama teman-teman PAW. Tuhan Yesus Memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersembah Tuhan lebih lagi hari ini.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari angkat tangan kita, katakan ku mau memujimu, ku selalu
Jemaat nyanyikan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu puji, Kau layak Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, akan pujianmu padanya, nyanyian pujian kepadamu. Ini rindu hati kami, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang ku renungkan, oh, setiap waktu. Nyanyian pujian padamu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ini yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sekali lagi bisa ada beribadah. Terima kasih Tuhan kalau di ibadah minggu hari ini kami merasakan Engkau dari pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Hati kami damai, hati kami terbuka untuk Engkau. Tuhan, apapun yang disampaikan oleh Engkau hari ini kepada setiap jemaat AOG yang ada di Sumatera, Tuhan yang memberkati. Biarkan apa yang disampaikan ini Tuhan boleh
tertanam atas hati yang terbuka, dan buahnya boleh dirasakan oleh banyak orang ya Tuhan. Tuhan, kami rindu tumbuh di dalam firman-Mu, terus mengenal Engkau, terus memiliki kerinduan dan gairah yang besar akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk duduk dan dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Wow. Shalom AOG yang ada di seluruh Sumatera. Wow, antusias ya. Saya percaya ibadah secara onsite maupun secara online, Tuhan tetap memberikan urapannya yang khusus ya. Secara online mungkin kita mempersiapkan segala sesuatu di kamar, segala sesuatunya kita prepare tempatnya, kita prepare headset, kita prepare agar tidak terganggu orang. Tuhan pun melihat tiap kedalaman hati kita. Bagi yang onsite, kita harus mempersiapkan diri, datang ke gereja, secara fisik ya kita datang ke sebuah tempat, bahkan ada yang mungkin jemput-jemput temannya dulu, dan duduk di gereja mendengarkan ini. Saya percaya nggak ada sebuah yang kebetulan juga. Tuhan pun memberkati engkau dengan hadirat yang sama. Jadi onsite maupun online, situasi tidak mengubah hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini saya ingin menyapa bagi setiap teman-teman AOG di seluruh Sumatera. Wow, saya percaya baik di Medan, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Batam, semua Tuhan sayangi. Ya, biarkan kiranya kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini, dan saya ingin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Theo. Saya hari ini ada di Lampung. Puji Tuhan, saya dipercayakan untuk bisa melayani di Army of God Lampung. Jadi, kalau ada dari Army of God yang mampir ke Lampung, silahkan kontak saya, dan pastinya nanti kita akan makan dan liburan ke pantai. Ya, jadi itu sekian perkenalan saya, dan saya ingin membahas sebuah tema firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada saya untuk menyampaikan hal ini, yaitu expect something great. Wow, expect something great. Berharap sesuatu yang besar ya, sesuatu yang besar. Seringkali kita itu menginginkan sesuatu yang besar, benar atau betul? Ya, itu sama. Jadi intinya seseorang itu selalu menginginkan, mengharapkan sesuatu yang besar. Misalnya itu profesi, misalnya itu berkat, ataupun sesuatu, kita harapkan tuh segala sesuatu pasti yang besar. Nggak pernah berharap sesuatu yang ya kecil, biasa-biasa. Biasanya orang yang demikian ya sepersekian dari miliaran orang yang ada di dunia. Nah, tapi saya percaya di AOG semua menginginkan sesuatu yang besar. Kenapa sih kita menginginkan sesuatu yang besar? Mungkin ada yang bilang kayak gini, ya kok enak kalau, contoh nih misalnya jadi dokter, enak kalau jadi dokter, aku bisa ngobatin orang, mungkin dengan sukarela, dengan tanpa biaya, tanpa istilahnya itu justru membantu mereka, tanpa merepotkan mereka, apalagi di masa COVID gini kan, dengan memberikan pelayanan-pelayanan, itu kayak bentuk persembahan aku juga sama Tuhan, memberkati orang lain, orang banyak. Wow, ya keren, benar. Ada juga yang berkata bahwa, ya kalau misalnya berkatnya mungkin berlimpah secara kerjaan atau secara mungkin berkat dari warisan, entah dari mana, punya berkat yang banyak secara mungkin keuangan. Berkat itu banyak ya, tapi contohnya dalam case ini mungkin saya mengambil berkat yang paling simpel, yaitu keuangan. Nah, kalau kita punya berkat secara keuangan, mungkin kita bisa bantu orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita yang mungkin sekolah, ataupun mungkin bagi dream-nya, mereka punya dream sesuatu yang besar, kita bisa bantu dengan memfasilitasi mungkin kuliah, sekolah, ataupun ya banyak hal yang kita bisa bantu sehingga dampaknya bisa besar. Begitupun juga dari apa yang saya sampaikan. Kenapa kita ini pengen sesuatu yang besar? Orang tuh biasa rata-rata iya, karena sesuatu yang besar itu dampaknya luas, lebar. Nah, jadi ngomong tentang sesuatu yang besar, saya itu belajar ya, melihat iya ya, kenapa sih orang itu pengen sesuatu yang besar? Dan saya mulai coba pikirkan, saya coba cari tahu. Nah, oh iya, di besar juga itu ngomong tentang gini. Kalau kita hari ini di gereja, kita melihat
ada hamba-hamba Tuhan yang keren, atau hamba-hamba Tuhan yang memang itu bergerak di bidang anak muda nih. Kalau misalnya kita sebutkan satu nama langsung tahu, ini pastor keren banget. Contoh pastor Philip ataupun pastor yang ada di lokal masing-masing ya. Dari Lampung, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Batam, Medan, semua pastor keren-keren dan mungkin kita terinspirasi, wah, aku pengen jadi kayak Koko atau Cece ini karena bisa keren banget loh, dampaknya itu bisa memberkati banyak orang lain. Ada orang yang dulunya aku kenal dia ini, dia pandang sebelah mata. Semenjak dia ikut CG, dipimpin oleh ini, jadi orang hebat, jadi orang yang bisa diandalkan, dipercaya. Nah, itu sebuah pemakaian Tuhan juga yang besar. Jadi segala sesuatu yang besar tuh efeknya memang luar biasa ya. Maksudnya jadi berkat bagi banyak orang lain. Iya, saya setuju. Cuma saya mikir, iya ya, gimana ya cara orang itu bisa jadi sesuatu yang besar gitu loh. Nah, sebelum itu saya pengen kasih tahu tujuannya. Kenapa saya ini sampaikan expect something great. Tujuannya. Saya mau tanya nih. Kalau expect itu artinya apa? Harapan itu artinya apa? Harapan, saya coba cari tahu ya, dan saya coba jelaskan kepada Army of God yang ada semua. Harapan itu adalah sesuatu imajinasi yang itu mungkin terjadi atau yang realistis. Nah, kalau bedanya ekspektasi, expect itu sesuatu yang kita imajinasi yang itu seolah-olah nggak realistis. Sesuatu yang impossible lah, nggak mungkin terjadi. Terus kenapa kok hari ini menyampaikan tentang expect something great? Kenapa nggak pakai kata hope? Nanti saya akan kasih tahu jawabannya ya. Tujuan saya sampaikan expect something great ini adalah kayak kita ini sebagai seorang anak itu datang ke rumah, datang kepada bapaknya. Kalau secara gamblang mungkin expect something great ini adalah apa yang bisa kita peroleh, apa yang kita bisa dapat. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan hari ini adalah apa yang kita bisa beri. Kayak seorang anak datang ke rumah, ketemu bapak, dia tuh nggak ngambil, enggak. Tapi, waduh, aku sayang ya sama bapakku. Aku pengen berikan justru sesuatu ke bapakku. Nah, apa yang hari ini kita bisa berikan kepada Tuhan? Dari hidup kita menjadi dampak dari hal yang terkecil. Kita bisa berikan apa sama Tuhan? Tuhan itu sebenarnya nggak pernah kekurangan. Tuhan itu yang pemilik segala sesuatu. Tapi hati kita, hati yang memberi, Tuhan itu pun lihat ya. Kalau misalnya nih ya, saya kemarin beberapa waktu yang lalu lagi mempersiapkan tentang sesuatu. Jadi intinya ada teman yang itu bantu. Ketika teman saya ini bantu saya ya, saya itu langsung merasa bahwa, kok kamu baik banget ya? Langsung kepikiran dalam hati, apa yang bisa aku bales ya buat dia nih? Dia ini baik banget. Nggak pernah rasanya itu nggak baik. Orang yang baik sama kita, yang terus mungkin memberikan apa yang dia bisa, dayanya, waktunya kepada kita. Kita aja sebagai manusia yang punya kelemahan, pengen bales. Nah, bagaimana ketika kita expect something great, ketika kita datang sama Tuhan, kita pengen beri. Apa enggak hati Tuhan itu yang luar biasa? Masakah dia enggak pengen balas sama kita? Nah, begitupun hari ini yang saya mau sampaikan. Kita datang sama Bapak. Bukan kita nih datang sebagai customer. Ketika datang melihat mungkin produknya cacat celah, kita komen, ya aku nggak suka ini, kok gini barangnya, kok gini. Kita bukan komentator ya. Tapi ketika kita jadi seorang anak kepada bapaknya, ada mungkin cacat celah, masalah, ada problem situasi yang itu nggak enak. Ayo Pak, kita kerjain sama-sama. Itu loh. Hati anak kepada bapak. Expect something great. Dan saya ingin bagikan dari seorang tokoh yang luar biasa. Mari kita belajar sama-sama dari seorang tokoh yang bernama Petrus. Oke, sebelum kita buka Alkitabnya, saya ingin ceritakan background-nya Petrus. Semua tahu ya, sering dengar. Dan saya mau menceritakan dari sisi ini. Kembali di background-nya, Petrus itu adalah seorang penjala ikan. Iyalah kok tahu.
Udah beribu-ribu kali saya dengar. Ya, good. Petrus ini adalah penjala ikan yang Tuhan ubah, Tuhan bawa jadi penjala manusia. Dan background-nya apa lagi? Petrus ini pernah menyangkal Yesus. Benar ya? Petrus ini pernah menyangkal Yesus. Saat waktu, Petrus ini kan dipakai oleh Tuhan untuk jadi murid yang luar biasa. Segala sesuatunya seolah-olah Petrus ini pemimpinnya. Jadi dia yang mimpin 12 yang lain, 11 yang lain maksud saya. Dan dia ini orang yang tegas, sometimes bisa gegabah. Nah, tapi pernah ada di titik dia juga pernah menyangkal Yesus. Dan sampai satu waktu dia dapat kasih karunia lagi. Dan dia akhirnya Tuhan pakai untuk bisa jadi orang yang berkhotbah setelah Yesus bangkit dari matinya, dari kematiannya setelah dia disalib. Dan Petrus ini Tuhan bawa untuk akhirnya boleh berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. Jadi kayak fluktuasinya itu naik turun. Apakah itu salah? Tentu apa yang tercatat di Alkitab, segala sesuatu ini adalah sesuatu yang real. Dan Tuhan izinkan terjadi seolah-olah naik turun, tapi lihat respon hatinya Petrus. Selalu benar di hadapan Tuhan. Dan intinya, Petrus ini jadi orang yang ternama. Bahkan sampai hari ini kita bisa dengar namanya, Petrus. Oh, langsung kepikir Alkitab. Dari Alkitab. Kalau ada orang teman kita nama Petrus, oh terpikir ya pasti Kristen. Dari Alkitab. Dampaknya itu besar. Ngomong tentang Petrus tuh kayak bawa nama ketuhanan gitu. Seolah-olah ya. Beruntunglah bagi setiap kita yang namanya Petrus. Semua nama berharga sih. It's a joke. Jadi, gini. Saya mau bahas dari sisi Petrus ini kenapa akhirnya bisa besar dampaknya. Pernah mikir nggak? Gimana sih caranya untuk kita tuh bisa jadi besar? Something great. Oke. Yang pertama, itu dari melihat dan mendengar dari situasi sekelilingnya kita. Jadi kayak gini, kalau kita sehari-hari ya, kita nih pengen jadi sesuatu yang kita idolakan, sesuatu atau profesi yang saya bilang tadi besar, atau pengen berkatnya besar, kita tuh pasti karena ngelihat kanan kirinya kita. Nggak mungkin tiba-tiba kita tidur, nggak pernah keluar kamar, tiba-tiba langsung, aku pengen ini, pengen itu. Pasti ada sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang kita dengar, entahkah itu dari sosmed. Contohnya gini, saya pernah pengen upload story gram tentang makanan. Saya waktu lalu makan sesuatu, saya pengen upload. Jadi saya buka IG, sebelum saya upload, saya lihat feed kan, yang muncul biasa feed dulu. Ternyata ada salah satu aktor ataupun selebgram yang saya lihat di feednya saya, karena saya follow kan. Saya lihat, wih, keren banget orang ini. Orang ini kalau yang saya ikuti, kan saya follow dia, saya ikuti orang ini, dia itu selain terkenal, dia itu suka berbagi. Jadi dia punya sebuah kegiatan berbagi, bahkan amal ya, sosial. Dan saya lihat, orang ini keren ya. Dia nggak cuma jadi artis yang besar, tapi dampaknya juga besar bagi orang lain. Jadi banyak orang-orang yang dia tolong kayak gitu. Baik itu secara dana, baik itu secara ya daya, bantuan, dan lain-lain. Ya walaupun itu mungkin kata orang gimmick ataupun mendongkrak popularitas. Tapi yang saya lihat, saya follow ini, sepenglihatan saya ya, orangnya tuh kayak seolah-olah tulus banget gitu. Ya, sometimes kita bisa rasain kayak demikian. Jadi ketika saya lihat feed-nya, ujung-ujung saya lihat profilnya. Saya jadi ngecek feed-nya, profilnya. Profilnya selebgram ini, aktor ini. Saya cek. Ujung-ujung mulai ke bawah. Lucu ya orang ini ya. Dia melakukan segala sesuatu, main sama orang lain, kadang ngerjain orang lain. Tapi orang ini lucu kelihatannya, humble, dampaknya besar. Saya mulai mikir, iya ya Tuhan ya, keren banget ya orang ini ya. Dampaknya itu bisa ke seluruh Indonesia gitu. Orang tuh tahu melalui sosmed. Dan orang-orang seolah-olah mengidolakan dia. Pengen jadi dia, kayak dia, ada di posisi dia. Pengen sesuatu yang besar kayak dia ini.
Bayangin, dari yang cuma pengen lihat, pengen buat storygram tentang makanan yang saya tadi ingin lakukan, tiba-tiba ujungnya saya lihat feed orang. Feed aktor ini. Betapa luar biasanya ya. Jadi sesuatu yang besar itu mulai dari lihat. Nah, kalau ngomong tentang dengar kayak gini, bisa jadi ketika kita ngumpul sama teman-teman kita lagi bareng sama dia, tiba-tiba si A, siapa ya namanya ya? Anggaplah Budi. Budi bilang, bro, tahu nggak bro? Si Johnny, si Johnny, nama samarannya, si Johnny ini, yang dulu teman SMP kita, dia ini sekarang udah jadi, top banget bro. Dulu ya, kita lihat dia kutu buku, sometimes kadang kita candain dia, sometimes ya kita bisa jahilin dia. Sekarang ini, dia ini jadi orang yang top, dia tuh kerja sebagai pimpinan sebuah perusahaan konstruksi pembangunan kayak gitu, dan tiba-tiba nanti lagi di Manado, nanti lagi di Medan, nanti lagi di Jakarta, pindah-pindah dan proyeknya gede-gede bro. Hah? Masa sih? Ujung-ujungnya kita ngomongin dan keren ya dia ya. Kayak heran aja bisa kayak gitu. Seolah-olah jadi pengen besar, pengen hebat. Karena kita dengar. Saya ketika dengar kayak gitu pun, iya ya. Teman saya ini benar-benar akhirnya saya lihat, wah, benar-benar jadi kayak orang besar yang dampaknya besar. Dia bangun rumah sakit dari tempat wisma kayak gitu beberapa tingkat. Istilahnya oleh karena komando dia. Orang-orang di bawah dia, teknisi-teknisi itu nurut aja. Wih, dampaknya keren bener ya. Bahkan ada juga orang yang saya kenal, sekarang jadi manajer pimpinan di sebuah perusahaan. Dan sering lihat di IG juga, bahkan kadang bisa liburan ke luar negeri. Wah, semua pasti pengen ya, semua pasti pengen. Ya, one day ya, semua akan keluar negeri. Yes, amin. Jadi, yang saya maksud adalah, ketika kita melihat, mendengar segala sesuatu, kita tuh, waduh, something great dimulai dari melihat dan mendengar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah mulai berandai-andai. Kayak hari ini, apa yang kita lakukan? Ketika saya sampaikan ini, saya percaya setiap kita langsung berandai-andai. Iya ya, pengen jadi orang yang besar. Mulai mikir nih di kepala kita, mungkin satu tokoh, satu nama, ataupun sebuah profesi yang kita inginkan. Saya percaya Tuhan akan genapi tepat pada waktunya ya. Dan mulai berandai-andai, mulai menginginkannya. Nah, kalau ada di tahap ini, bagus. Karena ketika kita melihat sesuatu yang besar, kalau kita iri, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita menginginkannya, itu adalah cikal bakal dream. Sebuah impian kita yang kita hari ini pengen. Ya, itu bagus. Nah, ngomong tentang ini, saya sambungkan lagi dengan ceritanya Petrus. Petrus ini, akhirnya kita lihat bisa jadi rasul yang hebat, rasul yang kuat. Itu karena apa? Mari yuk kita buka sama-sama. Ini rahasianya. Mungkin kalau pertama kali saya tanya, pertama kali Petrus ketemu dengan Yesus di mana? Mungkin ada yang menjawab ketika lagi di danau. Ketika Yesus berkhotbah, Petrus lagi menjala ikan, lagi di atas kapal. Tahu nggak pertama kali? Itu ada di Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Ya. Jadi sebelum kejadian bahwa Petrus ini sebelum Petrus ini dipanggil Tuhan, itu ternyata ada kejadian sebelumnya yang pertama kali di mana Petrus ini mungkin mendengar, melihat apa yang Yesus lakukan ya. Kita buka yang udah ketemu, katakan amin. Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Oke, saya bacakan ya. Perikopnya berkata, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Simon ini ya Petrus. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia.
Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi banyak orang keluar juga setan-setan sambil teriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Oke, kita buka di Lukas 5. Saya minta kita baca perikopnya aja. Lukas 5 ayat 1 ngomong tentang apa? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam artian, sebelumnya Yesus itu ketemu dengan Petrus itu bukan ketika di danau, tapi ketika di rumah. Bayangin ya, saat itu ibu mertuanya Petrus lagi sakit. Ketika itu Yesus datang ke rumah si Petrus. Dan ketika Tuhan Yesus mengadah tangannya kepada ibu ini yang mungkin lagi demam, tiba-tiba sembuh. Itu kan Petrus lihat. Nggak mungkin gini, seorang Tuhan datang ke rumahnya saya nggak ada di rumah tuh nggak mungkin. Pasti saya akan persiapkan tempat-tempat. Pasti rame nih. Aku dengar orang ini orang hebat. Sebelumnya kan mungkin dia nggak tahu. Tapi ketika dia melihat, dia mendengar dengan kepalanya sendiri. Wow, betapa luar biasa ya. Langsung juga sembuh di tempat. Dan banyak orang-orang yang akhirnya datang, yang dari yang mengalami sesuatu, jadi ya kelepasan dan tiba-tiba nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saya jadi Petrus ya, setelah saya melihat itu, saya akan kagum banget, terpukau banget sama apa yang Yesus lakukan. Wajar saja besoknya seolah-olah saya melihat sengaja mengikuti lagi Yesus yang waktu itu seolah-olah perjalanan misinya Yesus itu adalah ke daerah danau. Ya udah, saya akan ke danau. Kalau saya Petrus, saya akan ke danau ya, entah kayak itu di atas kapal, entah ngapain. Mungkin aja kalau saya misalnya malamnya ngambil ikan, biasa kan kalau nelayan tuh malam-malam ya ngambil ikan. Bisa aja pulang dulu, lalu datang lagi. Nah, kalau saya jadi Petrus, kemungkinan ya, saya nggak mau pulang nih. Kalau saya pulang, bayangin, untuk saya istilahnya bisa lihat Yesus dari dekat lagi, nggak mungkin bisa. Ya udah, mendingan saya dari malam, saya stay aja di kapal, nungguin khotbahnya Yesus. Itu kalau saya nggak ingin melangkahi firman. Tapi ketika saya mikirkan, iya juga ya. Dari melihat dan mendengar, Petrus ini mulai berandai-andai. Wow. One day ya, kalau aku nih dapat kasihnya Tuhan, aku tuh bisa melakukan sesuatu yang hebat. Dan benar. Akhirnya, ya kalau kita tahu, di endingnya, Petrus akhirnya menjadi orang yang besar sampai hari ini. Itu tadi yang tentang berandai-andai. Dimulai dari melihat dan mendengar. Nah, yang ketiga, yaitu kita mulai merancangkan. Nah, di tahap ini, ketika orang berandai-andai, setelah itu kan kita mulai merancangkan dengan, dalam artian gini, kita mulai mikir gimana caranya, gimana dream kita itu bisa terjadi. Kita mulai mikir apa yang harus saya latih di dalam diri saya ya. Kalau hari-hari ini AUG itu tentu sekolah, mungkin ada yang les private, ataupun ada yang belajar musik, ada yang belajar tentang videografi, belajar tentang arsitektur, bahkan tentang games. Games pun bisa menjadi orang yang hebat loh, banyak sekarang. Dan ya bukan artinya saya minta untuk setiap kita, ayo main games sering-sering. Tentu main games nggak apa-apa ya, tapi tentu ingat waktu dan ingat prioritas yang lain-lain, karena kita masih AUG. Ada sesuatu yang kita bisa kembangkan untuk bekal kita nanti udah di usia-usia matang, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, mendapatkan bahkan pasangan yang terbaik. Kita persiapkan mulai hari ini. Nah, kita mulai rancangkan, iya ya, apa yang hari ini aku mau rancangkan, yang aku pikirkan, aku harus lakukan A, B, C, D, bla, 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 bla. Good, di tahap ini adalah sesuatu yang sangat baik. Dan kemudian, ini yang ketiga, di tahap berikutnya, kita mulai melakukan. Jadi, nggak berhenti cuma lihat, dengar, kemudian berandai-andai, bahkan cuma di pikiran.
langkah selanjutnya kita harus melakukannya. Nah, di tahap ini nggak banyak orang yang bisa, karena beberapa di antara orang hanya sekedar ya cuma kepengen. Tapi kalau diminta melakukan segala sesuatu, males nanti aja. Saya percaya tapi nggak ada atas Army of God di seluruh Sumatera. Semua orang-orang yang rajin, katakan amin. Ya, nah tapi kalau misalnya ada, ya bertobatlah. Dan ketika melakukan ini, kita mungkin berpikir, ya gimana caranya gini? Aku harus lakukan A, B, C, D. Bahkan kita menduplikasi atau mengcopy paste dari orang-orang yang udah sukses. Oh, kata orang sukses, atau kita baca buku, cara untuk sukses gini-gini, A, B, C, D, D. Intinya segala sesuatunya kita coba lakukan. Bahkan sometimes bisa tidurnya ya dikit aja. Maksudnya cukup aja. Gak usah yang terlalu lama, meleha-lehakan badan. Tapi cukup aja, yang penting aku produktif. Itu adalah sesuatu yang ya mungkin baik ya, karena kita melakukan segala sesuatu yang di luar zona nyaman. Karena ketika melakukan, ini sudah ada bentuk action. Secara daging, ini nggak enak. Ketika melakukan sesuatu itu rasanya capek. Tapi orang-orang yang mau capek, ya Tuhan pasti lihatlah usahanya. Dan udah di tahap ini, itu sesuatu yang baik. Dan tahap yang berikutnya adalah di tahap kita siap menerimanya. Wow, puji Tuhan. Ketika dari melihat dan mendengar, sampai di titik kita siap menerima apa yang kita impi-impikan, apa yang kita expect, apa yang kita harapkan. Dan ngomong tentang siap menerimanya ini ada dua hal ya. Yang pertama, itu siap menerima ketika mungkin itu nggak terjadi. Tapi kita belajar sesuatu. Bayangin, kita belajar sesuatu pengalaman yang kalau kita nggak melakukan, kalau kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, kita nggak pernah dapat ini. Entahkah itu jadi karakter kita yang kebentuk, kebiasaan kita yang terbentuk, pola pikir kita yang terbentuk, walaupun mungkin hasilnya belum ada ataupun belum terlihat. Nah, yang kedua, ada yang ketika dia mengusahakan dan siap menerima bahkan dengan hasil dan buah yang luar biasa. Artinya, ada sebuah hal yang kita dapatkan yang dimana kita ini siap menerimanya. Nah, begitupun juga dengan apa yang Petrus lakukan. Saya percaya Petrus itu mulai dari lihat gimana sih Yesus nih ngelakukan mujizat, sampai satu titik dia memimpin rasul-rasul atau murid-murid Yesus yang lain jadi orang yang berdampak. Bayangin, sampai ada di satu titik juga Petrus itu pernah seolah-olah gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Petrus itu mengecewakan orang yang dipimpinnya dan mengecewakan Tuhan. Saya percaya itu titik terendahnya Petrus. Sampai satu waktu ketika Yesus udah mati, habis di kayu salib. Bayangin ya, si Petrus ini seolah-olah kehilangan arah. Si Petrus ini mengalami depresi mungkin. Tertulis bahwa akhirnya dia kembali lagi menjadi penjala ikan. Udah Tuhan bawa nih ke penjala manusia, dia kembali lagi menjadi penjala ikan. Itu kayak, saya sudah mencapai sebuah kota yang saya, pengen banget, tapi nggak jadi deh. Di tengah jalan kita balik lagi ke tempat asal. Ngomong tentang Petrus, itu ngomong tentang kita. Apa yang kita ekspektasikan, something great, sesuatu yang besar. Kita mungkin pernah ada di titik, mungkin ada yang hari ini ketika kita duduk dan dengar, kita ada di titik terendah hidupnya kita. Tapi percaya ketika Tuhan yang mengizinkan terjadi, maka segala sesuatu itu mendatangkan sebuah kebaikan. Bahkan kita harus ingat betapa janji Tuhan itu yang besar, itu akan tergenapi. Tuhan itu Tuhan yang besar dan Tuhan yang nggak pernah ingkar janji. Maka dia akan menepati tiap janjinya itu kepada setiap kita. Seperti hari-hari ini kalau kita ngalami sesuatu yang kita ada di posisi Petrus, di titik terendah. Itu jangan pernah hilang pengharapan. Tetapi semakin berharaplah sama Tuhan. Karena nggak pernah sampai di situ saja. Tuhan selalu membawa endingnya itu kepada kemuliaan-kemuliaan. Yang setuju katakan amin.
Ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami Tuhan, bisa mendapatkan sesuatu yang something great. Di titik kita siap menerimanya. Kita kan expect something great. Nah, kita mesti dulu yang namanya install hatinya Tuhan. Katakan install hatinya Tuhan. Nah, install hatinya Tuhan itu kayak gini. Apa yang Tuhan punya, hatinya Tuhan ini, kita taruh di hatinya kita. Hatinya Tuhan, kita taruh di hatinya kita. Sehingga hati Tuhan itu ada atas diri kita. Maka kita itu menginstal hatinya Tuhan. Nah, menginstal hatinya Tuhan itu caranya gimana? Menginstal hatinya Tuhan itu dengan cara kita menyembah Tuhan. Katakan menyembah Tuhan. Nah, ngomong tentang menyembah Tuhan itu adalah sesuatu yang cara yang mungkin seolah-olah ya nggak terjadi apa-apa. Tapi percayalah, itu mengerjakan sesuatu yang nggak kita lihat. Karena ketika kita menyembah Tuhan itu kayak kita tuh benar-benar tarik apa yang ada di Tuhan itu kepada hatinya kita. Jadi ngomong tentang menyembah Tuhan, gimana ya menyembah Tuhan? Saya sering dengar tentang menyembah Tuhan Niko, tapi aku kan baru di AUG. Gimana ya? Apakah cuma sekedar ya nyanyi? Nah, saya akan ceritakan bagaimana saya menyembah Tuhan di awal-awal ketika saya bertobat. Saya nggak tahu, saya mulai bangun hubungan sama Tuhan. Yang tahu saya menyembah Tuhan itu ya ketika saya nyanyi sebuah lagu, ya itu. Ternyata menyembah Tuhan itu ekspresi hati. Jadi satu waktu ketika awal saya bertobat, saya datang kepada CGL saya pengen belajarlah untuk mengenal Tuhan. Saya ingin worship Tuhan sendiri di kamar. Bisa bantu saya nggak? Kemudian waktu itu saya punya flash disk, saya berikan kepada CGL-nya saya untuk tolong diisikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan untuk saya bisa dengar di rumah. Karena apa? Karena zaman dulu itu belum ada playlist digital kayak sekarang. Kalau sekarang mudah, kita download, kemudian kita buka lagu apa bisa kita dengar. Nah, kalau dulu nggak ada, jadi harus pakai flash disk. Jadi saya mencoba proaktif. Saya nggak ngerti caranya nyembah Tuhan, tapi saya ingin mencari tahu. Jadi, saya minta kepada CGL saya, puji Tuhan, dia kasih banyak waktu lalu lagunya yang saya nggak tahu semua. Karena rata-rata, ya itu lagu asing menurut saya. Karena saya nggak ngerti. Karena dulu saya dengar lagu-lagu yang rohana mungkin, bukan yang rohani. Jadi, saya ketika dapat itu, saya senang banget. Ya, bisa setel ini. Tapi saya mikir lagi, iya ya. Saya ini tidurnya tuh sama dedeknya saya berdua. Saya kan punya saudara cowok nih, jadi tidurnya berdua. Gimana ya kalau mau nyembah Tuhan tuh kan nggak kusyuk gitu. Kalau misalnya ada orang lain lagi aktivitas, entahkah dia buat PR, terus saya sambil nyembah Tuhan kan rada gimana, pengennya itu sendiri. Kemudian saya coba inisiatif dan saya lihat kamar yang waktu lalu dipakai untuk gudang, sedikit gudang kecil gitu. Saya pindahin barang-barangnya, saya masukin kasur. Saya seolah-olah pengen jadi ruangan sendiri untuk saya bisa menyembah Tuhan. Saya ingat banget, saya bersihin kasurnya, kemudian saya pasangin spray, kemudian saya taruh komputer, kemudian saya dengarlah lagu itu. Nah, ketika itu akhirnya saya mulai belajar menyembah Tuhan. Di lagu penyembahan-penyembahan itu, yang asing itu saya coba ikutin aja liriknya. Lama-lama, kok hati saya damai ya? Saya ini kan dulu punya background yang paling nggak sabaran, emosian. Nah, di titik itu, saya tuh dikasih oleh Tuhan hati yang lembut, hati yang penuh dengan damai, penuh dengan sabar, seolah-olah punya pengendalian diri ketika saya menyembah Tuhan. Sebelumnya saya nggak pernah dapatin ini, karena memang saya belum install hatinya Tuhan. Ketika saya install hatinya Tuhan, maka saya mendapatkan sesuatu, ya buah-buah roh kayak gitu. Benar-benar sesuatu yang nggak bisa saya jelaskan lebih lanjut, tetapi Anda dan setiap kita harus mengalami, menyembah Tuhan. Baik kita udah lama kenal Tuhan atau baru kenal Tuhan, semua sama. Hati yang demikianlah yang itu membawa segala sesuatunya itu mengalami Tuhan ya. Ketika kita nyembah Tuhan, inginkan aja terus hati yang kayak gitu. Karena kalau hati kita
lama-lama mulai biasa-biasa, maka saat itulah seolah-olah kita nih uninstall hatinya Tuhan. Jadi terus inginkanlah menyembah Tuhan. Saya dapatkan sesuatu yang, tadi ya saya dapatkan sesuatu yang saya rasa itu sangat, saya nggak punya nih sebelumnya, tapi Tuhan kasih. Wow, betapa luar biasa Tuhannya kita. Jadi di satu waktu juga saya merasa bahwa ada sebuah hal yang Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan, aku pengen sesuatu yang besar, Tuhan. Aku pengen sesuatu yang besar, Tuhan. Caranya apa? Ya tadi, install hati Tuhan. Install hati Tuhan untuk kita mengalami expect something great, dan kita benar-benar get something great itu, kita harus mengaktifkan fitur yang Tuhan kasih. Kalau kita udah install, maka kita dapat fitur-fiturnya. Kayak HP aja ya. Android, entahkah iOS. Jadi kalau kita punya HP, kita tuh perangkat gitu ya, kita punya sesuatu itu jadi milik kita. Ada fitur-fitur yang itu bawaan, itu jadi milik kita. Nggak mungkin kalau kita pakai fitur apa, tiba-tiba nggak bisa dipakai. Enggak, kalau kita beli HP, kita udah dapat fiturnya. Karena apa? Karena itu punya kita, hatinya kita. Kalau kita udah install hatinya Tuhan, maka kita juga dapat fitur-fitur yang kita bisa nikmati, yang kita bisa gunakan, yang kita bisa lakukan untuk segala sesuatunya. Nah, untuk case ini, fitur-fiturnya itu apa aja? Oke, saya akan jelaskan. Fitur yang Tuhan kasih itu adalah yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Katakan pengenalan akan Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Pengenalan akan Tuhan ini ngomong tentang apa? Seperti yang saya bilang di awal. Pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita melihat kebesaran Tuhan dan kebesaran apa yang Tuhan lakukan di hidup kita. Kebesaran Tuhan dan kebesaran apa yang Tuhan bisa lakukan. Tiba-tiba Tuhan kasih kita dan perlihatkan kita. Kita tiba-tiba dapat promosi, kita dapat sesuatu yang hebat, yang besar. Yang sebelumnya kita mungkin, wah, aku cuma melakukan bagianku, tapi tiba-tiba hasilnya luar biasa. Tiba-tiba aku memperoleh sesuatu yang daripada Tuhan. Wah, keren ya Tuhan. Tuhan kasih aku lihat pengalaman-pengalaman yang aku nggak bisa dapatkan sebelumnya. Dan bukan cuma melihat, yang tadi saya katakan juga, kita mendengar. Nah, fitur yang ini, fitur pengenalan akan Tuhan ini juga Tuhan memberikan yang namanya suara Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah aktifkan fitur pengenalan akan Tuhan ini. Jadi Tuhan memberikan suaranya. Suara Tuhan itu yang lembut banget, halus banget, tetapi itu powerful. Yang percaya katakan amin. Suara Tuhan itu ngomong tentang peringatan, tentang tuntunan, dan tentang penjagaan. Dan masih banyak hal lain yang Tuhan bisikkan di dalam hatinya kita. Kalau kita nih buka hati sama Tuhan, kalau kita nih install hatinya Tuhan dalam hidupnya kita, maka suara Tuhan itu begitu lembut. Ya, jadi saya pertama kali mengenal Tuhan, ngomong tentang pengenalan akan Tuhan itu pas usia SMA, dan saya itu lagi di masa-masa sebentar lagi mau UN. Jadi waktu itu saya khawatirnya gini, iya ya, kalau misalnya nanti saya UN, gimana ya? Saya tahu di dalam hatinya saya, kalau nyontek itu dosa. Karena apa? Karena itu sebuah kecurangan. Sebuah kecurangan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tuhan, saya nggak mau nyontek. Saya percaya setiap AOG yang tin hari ini mengerti ketika nyontek itu rasanya seolah-olah ya, itu sesuatu yang instan, cepat banget. Tetapi titik di mana ketika kita kenal Tuhan, tiba-tiba ada suara Tuhan yang ngomong bahwa kamu jangan nyontek. Saya belajar untuk taat ya, meresponi, peka dengan apa yang menjadi suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu, ketika kita nggak peka, maka untuk suara yang kedua itu jauh lebih kecil. Jadi, ketika suara Tuhan itu ada, mulailah taat agar kita terus mendengar suaranya. Nah, jadi ketika dengar suara Tuhan, jangan nyontek. Saya
langsung kebingungan gimana ya. Dalam artian beberapa bulan lagi ke depan itu akan UN. Biasanya UN itu akan ada kunci jawaban. Dan selama masa saya sebelum bertobat, sebelum mengenal Tuhan, saya itu sudah mahir di dalam menyontek. Jadi, jujur saya merasa bahwa ini adalah tantangan yang saya rasa nggak pernah saya alami sebelumnya. Tetapi bagi saya, ketika saya install hatinya Tuhan, fitur ini nggak mau saya sia-siakan pengenalan akan Tuhan ini. Maka saya mau aktifkan. Tuhan memperdengarkan suaranya, maka saya mau mengaktifkannya. Dan saya mentaatinya. Sampai di satu titik beneran terjadi hari UN, saya mau kesaksian gini. Orang-orang biasanya mendapatkan nilai 9,5, 9,8, 9,9 pun ada. Karena kunci jawaban UN itu rata-rata hampir 100% benar. Dan itu kita nggak usah cari pun kita pasti dapat. Jadi jujur ya, saya dilemanya bukan karena nyontek atau nggak nyontek. Saya dilemanya, Tuhan, aku kalau nanti aku nggak akan nyontek, aku tahu. Kalau nanti aku nggak lulus gimana ya? Tiba-tiba ya Tuhan itu kasih. Maksudnya balut dengan kasihnya. Dan buat saya tenang. Jadi selama masa UN pun sebelumnya orang santai-santai karena tahu bakal dapat jawaban. Saya benar-benar belajar sungguh-sungguh. Dan kalian tahu, di hari pembagian untuk nilai UN, teman-teman saya benar dapat 9 ke atas. 95, 98, 99. Dan ketika nomor absen saya dipanggil, kita kan disebutin nilainya di depan kelas. Terus ketika nomor absen saya dipanggil, nama saya dipanggil, saya maju dan saya ngomong, Bu, kan ibu guru wali kelas saya, nilai aku berapa? Karena waktu UN jujur aku nggak nyontek. Hah? Masa nggak nyontek? Ibu tuh sampai meragukan saya. Sudahlah nak, semua orang, teman-temanmu nih nyontek, nilainya 99. Nggak mungkin kamu nggak nyontek. Di posisi ibu ini belum melihat nilai saya. Oh, gitu ya Bu? Emangnya nilai saya berapa Bu? Akhirnya dia buka lembaran itu, dan ibu itu terkejut luar biasa. Saya percaya, ini yang daripada Tuhan ya. Tiba-tiba sekelas hening, nilai saya itu bahkan ada yang 6, bahkan paling kecil 5,75. Waktu yang terbesar ada nilai 7. Karena gini, di UN, jujur saya ini benar-benar tidak menyontek dan saya mengusahakan bersama dengan Tuhan. Walaupun dapat nilai yang pas-pasan, tapi damainya luar biasa. Karena suara Tuhan itu udah ngomong jelas di awal, jangan nyontek, jangan curang. Jadi ketika saya taat, waduh saya bangga banget. Ini nilai hasil yang terbaik saya bersama dengan Tuhan. Walaupun backgroundnya sebelumnya saya itu sering nyontek dan saya mulai dari awal lagi harus belajar, harus ingat materi. Bayangin berapa bab itu yang dari kelas 1, 2, 3 harus diulang semua di UN dan saya harus belajar. Tapi ketika ibu itu sebutkan nilai saya yang mungkin pas-pasan, tiba-tiba kelas hening dan kemuliaan Tuhan seolah-olah ya, Tuhan nyatakan. Saat itu ibu itu percaya bahwa saya benar-benar tidak menyontek. Dan waktu sebelumnya, ibu ini juga dengar bahwa saya ini udah bertobat. Yang intinya segala sesuatu dari masalah, proses, ataupun yang kita hadapi, itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi ketika saya mengenal Tuhan, saya mendapatkan pendengaran suara Tuhan dan saya peka, saya melihat sekitar saya menyaksikan bahwa kemuliaan Tuhan, bahwa kebesaran Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Jujur, teman-teman itu ikut bangga, ikut salut dengan apa yang saya kerjakan. Tapi saya percaya itu Tuhan yang terlihat karena mereka tahu bahwa saya ini sudah berubah oleh karena Tuhan. Dulunya punya kebiasaan yang sangat jelek, sesuatu yang mungkin merusak, sesuatu yang nggak baik. Tapi dengan Tuhan, tiba-tiba segala sesuatunya berjalan tek, maju.
itu ngomong tentang kesaksian apa yang saya alami. Saya percaya di tempat ini ketika hari ini ada orang-orang yang menginstal hatinya Tuhan. Tuhan kasih fitur ini. Yang mungkin udah ada fiturnya, namun kita nggak pernah aktifkan. Mari sama-sama kita aktifkan. Masuklah di dalam penyembahanmu dan lihat sekelilingmu apa yang Tuhan kerjakan. Ketika orang tuamu mungkin hari ini masih menegurmu, mungkin dengan sebuah didikan, itu adalah kebaikan Tuhan. Ketika engkau melihat segala situasi mungkin biasa-biasa, lihat apa yang kau lakukan, kau nggak kekurangan. Itu adalah sebuah kebaikan Tuhan juga. Lihatlah, ketika engkau tidak melakukan apa-apa, nggak mengusahakan apa-apa, engkau tetap Tuhan beri nafas kehidupan. Seolah-olah ya, nggak ada alasan untuk kita ini nggak bisa lihat, nggak bisa dengar kebaikan Tuhan itu nggak bisa. Pasti Tuhan berikan. Nah, sometimes ketika Tuhan udah ngomong sesuatu, udah memperlihatkan, kadang mata kita yang dibutakan, kadang telinga kita yang kita sendiri yang tutup untuk kita nggak mendengar. Karena pengenalan akan Tuhan itu sesuatu yang manis banget. Ayo, mulai sama-sama. Dan saya percaya bagi yang hari ini mungkin masih teen, masih ada juga yang udah mulai bekerja, kuliah. Ayo sama-sama bangkit, sama-sama mulai. Ingat, nostalgia. Tuhan itu senang bernostalgia. Ketika awal-awal engkau mengenal Tuhan, bukan hanya kasih mula-mula, tapi kasih yang terus-menerus. Tuhan tuh udah berikan. Tinggal engkau rasakan aja. Dengan cara engkau buka hati. Kita sama-sama buka hati untuk Tuhan itu bisa jamah, ya. Saya percaya ada orang-orang yang hatinya Tuhan bukakan ketika mendengar ini dan mau semakin mengenal Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Itu tentang pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan fitur yaitu kerinduan dan gairah. Nah, ini sesuatu yang saya excited banget bahas. Ngomong tentang kerinduan dan gairah. Kerinduan dan gairah adalah sesuatu yang kita tidak bisa usahakan. Sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Walaupun manusia mau coba jengking-jengking, garuk karpet, maka kita nggak akan pernah dapat kalau bukan Tuhan yang beri. Tuhan itu kasih kepada kita. Karena melihat kita. Tuhan itu melihat kita mau mengenali Dia. Tuhan melihat kita. Oh, Dia mengadopsi hatiku, maka Tuhan akan kasih yang namanya kerinduan dan gairah ini. Wow, saya percaya semua orang-orang di tempat ini memiliki kerinduan yang daripada Tuhan. Nah, kerinduan tentang Tuhan dan gairah yang Tuhan kasih itu ada pasti untuk setiap kita. Dimanapun engkau berada, Tuhan itu taruh seperti engkau itu adalah lilin-lilin kecil di tengah kegelapan yang menerangi sekelilingmu. Tapi percaya nggak, ketika itu redup, maka seluruh ruangan itu menjadi gelap. Nah, hari ini bagi setiap kita yang redup mungkin, cek hati kita, masih nggak punya kerinduan dan gairah itu? Kalau nggak ada, please minta sama Tuhan. Karena ketika kita usahakan dengan otak dan pikiran kita, kita nggak akan pernah bisa. Sungguhan guys, jadi nggak akan pernah bisa. Jadi minta sama Tuhan, kenali Tuhan, kemudian kita dapat fitur yang kedua ini, yaitu kerinduan dan gairah. Kalau kita hari ini udah lama kenal Tuhan dan kita mungkin udah biasa-biasa oleh karena situasi kanan kirinya kita, ya udah banyak orang yang silih berganti lah ya. Dulu aku excited, sekarang ya biasa-biasa. Itu sesuatu yang kita putuskan sendiri. Tuhan mau kasih, kita tutup. Tapi kalau misalnya kita tetap buka hati, mau seberapa lama pun kita ikut Tuhan, kerinduan yang sama, bahkan yang lebih lagi Tuhan itu akan berikan kepada setiap kita. Gairah yang menyala-nyala. Ini ngomong tentang seluruh hal di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin hari ini terpanggil sebagai pelajar, mahasiswa, engkau dipanggil Tuhan untuk punya gairah di dalam studimu, terbaik di dalam prestasimu, bahkan menjadi berkat di sekelilingmu. Layanilah orang-orang yang ada di kanan kirimu, yang mungkin engkau sebel sama mereka, karena mereka sering buat sebel, ya.
Tuhan pun demikian, mengasihi orang yang membenci kita. Nah, di sini ada sebuah gairah yang Tuhan tuh kasih. Kita nggak boleh matikan, kita nggak boleh tutup, tapi semakinlah aktifkan fitur yang ini, gairah ini. Jadi untuk gairah ini, ngomong juga tentang orang yang hari ini juga bisa juga di kerjaan. Ketika di kerjaan, mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri atau bukan untuk company, apapun perusahaan yang Anda bekerja di sana. Tapi segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Kenapa sih bisa orang melakukan pelayanan di gereja dengan excellent, tapi ketika di kantor, ya banyak hal yang nggak selesai, banyak hal yang miss. Segala sesuatu kerjakanlah untuk Tuhan. Maka kayak yang saya bilang di awal tadi, kalau kita beri sama Tuhan, Tuhan itu hatinya ya, aduh, aku pengen balas apa yang kamu kasih ke aku tuh. Apa yang kamu kasih itu kata Tuhan gak seberapa, tapi kamu mau kasih. Mungkin yang bagi kita itu segalanya, tapi bagi Tuhan ya mungkin itu gak seberapa, dan Tuhan itu mau mengembalikan kepada kita. Tuhan tuh gak pernah hitung-hitungan. Ngomong tentang gairah ini, saya juga ingin menyaksikan betapa hari-hari ini Tuhan itu terus menunjukkan ya kepada saya hati dan kerinduan untuk melihat kesembuhan bagi orang lain. Dalam case ini adalah berdoa bagi kesembuhan orang lain. Nah, itu dimulai dari mana? Saya ingat banget. Karena saya bilang ini tadi kerinduan yang berasal daripada Tuhan. Jadi, di usia saya sekitar kelas 5 atau 6 SD, saya itu pernah melihat sebuah tayangan televisi, dan saya melihat ada seorang pastor yang berdoa bagi orang lain, dan saat itu juga orang itu mengalami kesembuhan yang tumornya gede tiba-tiba mengempis, dan itu disaksikan kamera dan seluruh orang yang menyaksikan bisa melihat itu, dan saya melihat bahwa wah, luar biasa banget, dan saya belum pernah melihat hal yang demikian. Nah, saya tahu itu sesuatu hal yang nggak sengaja, tapi yang Tuhan izinkan terjadi. Banyak hal-hal yang tidak sengaja yang Tuhan izinkan terjadi agar memberikan gairah kepada kita, agar memberikan kerinduan sama kita. Jadi semenjak waktu itu, di masa kecil saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tapi saya tahu ada gairah. Aduh, aku pengen Tuhan yang kayak gitu. Aku pengen berdoa bagi orang lain. Aku pengen orang lain disembuhin. Waduh, rasanya kayak sesuatu yang di hati ini kayak membara gitu, kayak aku nggak pernah lihat ini sebelumnya, gimana ya? Itu di masa kecilnya saya. Saya pendam, dan setiap kali ada orang yang sakit, saya selalu senang bawa mereka di dalam doa. Contohnya waktu lalu mama saya mengalami sakit setelah bersalin, setelah mengalami hamil dan melahirkan, kan perutnya sakit. Jadi saya dengar itu dari papa, mamamu sedang sakit, lagi di kamar, lagi ini baring, ya jangan diganggu dulu ya. Oh sakit ya? Saya dengar kabar itu, langsung masuk ke kamar. Bukan kamar mama, tapi kamar saya. Kemudian saya doa, Tuhan berkati mama, Tuhan berikan kesembuhan, jangan sampai mama sakit Tuhan. Kira-kira gitu doanya ya, karena saya rada lupa, karena saya nggak gitu bisa mahir di dalam berkata-kata. Cuma pengen mama tuh nggak ngerasain sakit, Tuhan sembuhin. Dan ketika saya berdoa, saya selalu diajari untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah saya doa, saya masuk kamar mama. Nggak mengganggu, tetapi nanya Mama sakit ya? Mama jawab, iya, ini sakit perutnya habis melahirkan. Nggak tahu, nggak enak. Sambil merintih kesakitan gitu kan. Nah, tiba-tiba saya memberanikan diri, saya doain ya. Tapi mama bilang kan, oh ya udah doainlah. Bukan saya jawab, bukan aku udah doain tapi di kamar tadi. Oh, mama jawab, ya udahlah makasih ya. Di saat itu saya nggak doain mama secara langsung tumpang tangan. Kalau mungkin hari ini saya bisa melakukannya karena saya udah mulai tidak malu lagi. Kalau dulu kecil jujur saya orang yang sangat pemalu, jadi saya nggak berani doa depan orang lain. Jadi saya doa di kamar. Dan mama, saya kasih tahu mama aja gitu kalau saya doain mama. Dan alhasil ya sudah selesai kayak gitu kan. Seneng aja doa bagi orang lain. Sampai dengan hari ini kalau misalnya ada orang sakit, saya tuh seneng doain. Dan saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan waktu usia
SMA itu alhasil saya sampaikan kepada pemimpin saya. Kalau saya ini seneng lihat orang lain tuh ngelihat mujizat, orang lain disembuhin. Nah, saya ini dari kecil saya ceritain bahwa senang berdoa bagi orang lain. Jadi pemimpin saya bilang, nah itu dari Tuhan. Gairah kerinduan itu dari Tuhan. Terus taat ya, terus bawa itu dalam doa. One day Tuhan akan buat apa yang menjadi kerinduan ini menjadi sebuah hal yang Tuhan perlihatkan. Saya waktu lalu cuma dengar itu cuma merasa, oh iya. Cuma nggak ngerti sih kapan satu waktunya. Nah, sampai ada di satu titik, saya belajar taat, dan saya mengalami mujizat sendiri. Yang pertama, saya sendiri yang melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui gairah dan kerinduan untuk berdoa bagi orang lain. Saya sendiri diberkati. Karena waktu lalu, saya ini pernah ada, kalau misalnya kita keringatan, kita langsung mandi itu kan itu bisa tumbuh jamur yang disebut panu. Nah, jadi saya dulu suka main futsal. Setelah main futsal itu pulang, saya tuh nggak keringet-keringet. Biasanya saya langsung mandi karena saya nggak tahu kalau harus keringet-keringet. Jadi saya langsung mandi dan seterusnya gitu. Hampir setiap hari main bola kaki, lapangan besar ataupun futsal, saya seneng. Jadi saya mandi dengan posisi keringet yang belum kering. Ternyata itu bisa menimbulkan jamur. Dan satu waktu adiknya saya ini lihat di bagian punggung saya, dan ternyata banyak sekali titik-titik jamur itu tumbuh putih-putih. Waduh, saya merasa bahwa, kok gini ya? Saya tiba-tiba dengan segera langsung cari kaca dan saya melihat, tiba-tiba banyak banget jamurnya. Saya ngerasa nggak pede, nggak nyaman. Aduh, gimana ya? Ya, saya tetap mengusahakan dong. Saya beli obat. Tapi saya tahu kalau obat itu nggak cepat sembuh. Saya berdoa bagi Tuhan, memutuskan untuk berdoa bagi Tuhan. Kalau saya suka berdoa bagi orang lain dalam area kesembuhan, saya coba praktekkan sendirilah di dalam hidupnya saya, dalam diri saya. Saya tumpang tangan waktu lalu ke punggung saya. Jujur, saya lihat kaca di bagian yang ngalami banyak titik-titik. Jadi saya tumpang tangan, saya doa, Tuhan, aku mau Tuhan, ini sembuh, hilang. Karena kebetulan beberapa hari lagi, kalau nggak salah 1 minggu lagi, itu akan ada connect group yang outing. Tapi outingnya berenang. Nah, saya biasa berenang itu kan lepas pakaian. Jadi kalau posisi saya lepas pakaian, terus ada putih-putih jamur panu, itu saya akan malu banget. Saya doain, Tuhan berikan kesembuhan. Bener-bener ngerasa kalau ini nggak sembuh, aku nggak mau ikut CG Tuhan. Tapi saya tahu, waktu lalu saya memutuskan dalam diri saya harus tetap ikut CG. Mau nggak mau, saya harus ikut CG, ataupun situasinya gimana, saya harus tetap ikut CG. Karena itu keputusannya saya. Ya udah, jadi saya doain, ya saya tetap olesin obat juga. Tapi ternyata Tuhan lakukan mujizat. Beberapa hari kemudian, ketika saya lihat, jadi ketika pagi hari saya cek, dan ternyata mujizat Tuhan terjadi. 1 panu pun udah tidak ada lagi. Wow, betapa luar biasa apa yang Tuhan kasih ya. Tuhan perlihatkan. Dan itu mulai daripada gairah yang saya lihat bahwa beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil, Tuhan udah kasih. Ketika mungkin saya belum mengenal Tuhan, Tuhan tuh udah kasih gairah atau kerinduan ini. Bayangin, yaitu tentu kedaulatan Tuhan dan haknya Tuhan mau kasih kapan. Tapi kalau hari ini kita udah install hatinya Tuhan, saya percaya tiap fitur ini ada atas setiap hati Anda dan saya. Sometimes kita nggak mengaktifkannya saja. Fitur ini bukannya fitur yang baru, tetapi mungkin udah ada, namun kita nggak pernah pakai. Ayo mulai kita pakai, dan saya percaya ketika engkau mengenakannya, maka hidupmu akan jauh lebih berdampak. Bukan hanya sebatas engkau mendapatkan hasil dari apa yang kau kerjakan, tetapi orang-orang di sekelilingmu akan mendapatkan buah daripada apa yang kau kerjakan. Dan gairah ini jangan pernah dimatikan, atau jangan pernah kita tutup hati kita untuk Tuhan terus berikan gairah ini.
Saya udah sering lah denger yang kayak gini, saya udah sering. Ya, mungkin orang yang awal-awal wajar aja kalau dia euforianya kenal Tuhan, jadi ikut-ikut untuk melakukan segala sesuatu, kegiatan kerohanian penjangkauan. Bayangin ya, kalau hal yang sesimpel, sekecil tentang mungkin kesembuhan di dalam telah berdoa bagi orang lain itu terjadi, hal yang kecil saja Tuhan perhatikan tentang contohnya panu jamur. Apalagi tentang kerinduan Tuhan, tentang jiwa-jiwa. Saya percaya kerinduan Tuhan, walaupun kita tahu di awal kita kenal Tuhan dan rindu akan jiwa-jiwa, itu bukan hanya sekedar euforia, tapi itu merupakan benih yang kudus yang Tuhan udah tabur. Hari ini kenapa benih itu nggak bertumbuh? Sometimes kita sendiri yang menutup mata kita, yang menutup telinga kita. Padahal Tuhan selalu memperlihatkan kebesaran kuasanya, dan Tuhan selalu memperdengarkan suaranya. Bahkan Tuhan memberikan gairah kepada kita. Tetapi kita yang tidak peka terhadap apa yang Tuhan udah kasih. Seolah-olah kita nggak melihat dan nggak mendengar. Seolah-olah kita nggak punya gairah. Tapi oleh karena kita yang menutup hati kita. Yuk, mari sama-sama yuk kita belajar. Petrus pun demikian. Ingatkah ketika Petrus itu melihat mujizat yang daripada Tuhan. Mujizat yang dia lihat dari Tuhan mungkin yang kedua, yaitu ketika dia udah melakukan malam hari mencari ikan, tapi dia nggak menemukan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus suruh keesokan harinya, ayo masukkan jalamu ke air dan kamu akan mendapat ikan. Dalam hati ya Petrus mungkin, saya ini loh seorang penjala ikan yang sudah dari kecil sampai hari ini. Siapa Anda seolah-olah ya yang minta saya? Tapi Petrus mungkin ingat apa yang dia lihat di depan mata kepalanya sendiri ketika mertuanya disembuhkan dari demam. Ketika orang-orang dilepaskan daripada roh-roh jahat. Iya ya, kemarin saya lihat Tuhan Yesus ini melakukan mujizat. Masakah hanya sekedar hal sekecil ikan ini aja Tuhan nggak bisa lakukan? Maka dia mungkin dengan excited, oke Tuhan karena Engkau yang menyuruhnya. Di Lukas 5 ayat 1-11, nanti saya minta setiap AOG baca ya di rumah. Penjala ikan menjadi penjala manusia tentang Petrus. Karena Tuhan menyuruhnya, kata Petrus, maka aku akan melakukannya. Karena Tuhan yang memberikan gairah, maka aku akan melakukannya. Karena kita nih udah lihat kebesaran Tuhan. Sebenarnya ya, ketika kita nggak lihat pun, nggak dengar pun, kalau itu dari Tuhan, maka kita pun patut sebenarnya melakukannya. Dan kalau hari ini, nggak ada mungkin kanan kiri yang ngomong lagi tentang jiwa-jiwa. Tapi ketika hatimu sendiri, hati saya dan Anda yang ingatkan tentang jiwa-jiwa, memori di pikiran kita yang ngomong, iya ya, ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Maka, ayo kita sama-sama mengerjakannya dengan penuh gairah. Ketika kita melangkah, gairah yang baru akan kita alami. Ya, saya percaya bukan hanya berhenti sampai titik di mana hal-hal sepele Tuhan perhatikan, tetapi terhadap kerinduan Tuhan pun ketika kita melakukannya bagi Tuhan, ketika kita beri bagi Tuhan. Seperti yang saya bilang di awal, seorang temen aja loh, kita tuh bisa nggak tegaan kalau orang ini baik banget, kita pengen bales, apalagi Tuhan. Expect something great, maka you will get something great. Nggak akan pernah sesuatu yang daripada Tuhan itu mengecil. Kalau kita expect, kenapa saya bilang saya menggunakan kata expect? Yang saya bilang tadi itu sesuatu yang tidak realistis, tidak yang itu mustahil. Tapi kenapa saya gunakan kata expect? Harapan itu sesuatu yang manusia punya takarannya. Tapi kalau ngomong tentang ekspektasi, itu benar-benar sesuatu yang realistis, tapi kita taruh dasarnya bukan pada diri kita sendiri. Dasarnya yaitu kepada Tuhan kita. Maka we will see something great happen in our life. Ya, mari sama-sama yuk. Saya percaya di tempat ini orang-orang mengalami Tuhan, dan saya percaya hati-hati
yang tertutup udah Tuhan bukakan. Dan bagian kita, jangan pernah kita sangkal apa yang kita dengar, karena ini dari Tuhan. Mari yuk sama-sama kita buka hati kita. Firman Tuhan udah selesai. Dan biarkan something great itu terjadi di dalam kehidupannya kita. Biarkan apa yang dulu Tuhan udah tabur, itu tumbuh. Biarkan hati kita ini terus ada hati Tuhan di dalamnya. Biarkan kita sembah Tuhan terus, sehingga kita mengenal dan kita mengalami gairah. Yuk mari sama-sama kita bisa siapkan waktu-waktu ini untuk kita mengalami Tuhan. Mari kita taruh tangan kita di dada. Dan saya rindu untuk berdoa bagi setiap kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, khusus kepada orang-orang yang hari ini baru ya Tuhan, pertama awal-awal join di dalam CG maupun ibadah. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kepada orang-orang yang demikian ya Tuhan, hati yang menyembah. Berikan pengenalan-Mu akan Engkau ya Tuhan, dan biarkan Engkau mengalami hal-hal yang baru di dalam Tuhan, hal-hal bersama Tuhan, hal-hal yang besar, dan itu membuat Engkau terpukau, membuat Engkau terpesona dengan apa yang Tuhan perlihatkan, sehingga Engkau memiliki kerinduan untuk punya hal-hal yang besar, untuk memiliki sesuatu yang daripada Tuhan yang sebelumnya Engkau nggak pernah miliki. Dan hati Tuhan ada atas hatimu. Lakukanlah hal-hal yang kecil yang hari ini dipercayakan. Jangan pernah mengeluh, karena engkau nggak akan pernah melakukan sesuatu yang besar kalau nggak memulai dengan sesuatu yang kecil. Dan Tuhan hari ini berbicara kepada engkau, dan Tuhan tahu karena hatimu dikasih oleh Tuhan. Dan ayo terima, ayo buka hatimu. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk orang yang kedua, orang yang hari ini mungkin udah lama terjoin di dalam CG dan ibadah. Hei, Tuhan mengasihimu dengan segala kerendahan hatinya. Dia datang kepadamu dan mungkin duduk bersama-sama dengan engkau, sedang memelukmu. Walaupun kau nggak rasakan secara fisik, biarkan hatimu Tuhan peluk, Tuhan jamah, Tuhan isi. Bagian yang kosong itu kembali Tuhan penuhi. Ayo buka hatimu, Tuhan sedang mengetok pintu hatimu. You will see something great. Apa yang kau dulu alami, itu bukan euforia. Tuhan senang bernostalgia. Tuhan melihat hatimu terbuka untuk Dia. Tapi pikiranmu sering menuduhmu. Hamba patahkan ya Tuhan segala belenggu, segala kutuk yang mencoba untuk membuat keras hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kembali ingat kepada jiwa-jiwa. Kembali ingat kepada apa yang dipercayakan, pelayanan, pekerjaan, sesuatu, pembelajaran dari apa yang kau alami. Dan biarkan Tuhan bekerja lebih lagi. Bukan hanya dulu ketika awal engkau kenal Tuhan, tetapi hari ini Tuhan bangkitkan engkau seperti Petrus yang mungkin mengalami di titik terendah. Mungkin kau hari ini mengalami di titik terendah di mana nggak satu pun kau lihat kemuliaan, justru engkau kembali menjadi penjala ikan. Hei, Tuhan udah panggil engkau menjadi penjala manusia. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Tuhan menyatakan pribadinya sekali lagi kepada engkau seperti Tuhan menyatakan pribadinya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan berkata berulang kali kepadamu, dan hamba-Mu percaya Tuhan. Tuhan menjamah orang-orang ini ya Tuhan. Ya karalaya baralaya 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 baralaya. Tuhan bentuk, Tuhan jamah. Biarkan firman-Mu ini ya Tuhan tertanam. Biarkan firman-Mu ini dinyatakan ya Tuhan atas hidup setiap AOG di Sumatera. Hamba-Mu melepaskan berkat yang terbaik Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja dan hamba-Mu merasakannya ya Tuhan. Dan setiap kami mengalami kebebasan, mengalami pemulihan, mengalami sesuatu yang Tuhan perlengkapi lagi ya Tuhan dengan senjata sorgawi. Kami Tuhan beri perisai, Tuhan kami diberi pedang untuk kami berperang. Dan hari ini kami mau pegang, kami mau pakai fitur ini Tuhan. Sehingga ketika kami expect something great, maka kami akan mengalami, kami akan memperolehnya. Siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap Army of God yang antusias, mari angkat kedua belah tanganmu,
Pulanglah dan terimalah damai yang daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau dengan kebajikan, dengan kepintaran, dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan hati Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Apapun yang engkau kerjakan, biarkan senantiasa itu melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu kepadamu berlipat kali ganda dengan berkat-berkat yang terbaik. Bukan hanya berkat secara keuangan, tetapi hubungan. Tapi di dalam komunikasi, di dalam segala sesuatu, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Terimalah berkat ini. Engkau menjadi anak panah. Engkau menjadi orang-orang yang Tuhan andalkan. Engkau memperoleh, engkau mendapatkan, engkau memberi sesuatu yang besar kepada Tuhan. Dan berkat ini akan melimpahkan kehidupanmu. Terimalah berkat yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. God bless you, selamat hari Minggu.